Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nusalli ala rasulil karim wa ala alihi washabihi ajmain. Faqad qala fi kitabihil karim yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'hum yubayyituna ma la tarda minal qawli wa kana Allahu bima ya'maluna muhit. Wa qala an-nabiyuna sallallahu alaihi wasallam hafidhu ala sholawati wassalati. Sadaqallahul azim. Hadratul muhtaramin, sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah limpahkan, karuniakan berbagai nikmat. Kemudian dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini, kita berharap dengan rasa syukur ini Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan rasa syukur kita ini menjadi nikmat yang lebih besar lagi. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, kita sampai kepada ayat 108 surat An-Nisa. Yastakhfuna minan nas. Yastakhfun, mereka ini berusaha singitan, bersembunyi, minan nas, saka menungso, wala yastakhfuna minallah, sedangkan mereka tidak bisa bersembunyi dari Allah. Wa huwa ma'ahum, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini senantiasa bersama mereka. It yubayyituna, ketika ini mereka ini yubayyituna, merencanakan mala tardo minal qauli, kata-kata yang tidak diridhoi. Mereka berusaha bersiasat dengan kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allah, dan dialah Allah Subhanahu wa taala bima ta'maluna muhita, terhadap segala amal ini senantiasa Allah Subhanahu wa taala ini meliputi atas segala yang diamalkan oleh seluruh makhluk. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini masih dalam bab tentang membicarakan seorang sahabat yang bernama Qatadah bin Nu'man. Qatadah bin Nu'man dengan pamannya Rifa'ah bin Zaid yang mendapatkan istilahnya kecolongan, kecurian, ketika mereka ini didatangi seorang yang orang yang zalim, Bani Ubairik.
Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas bima arakallah wala takul lil khainina qasima tentang Bani Ubairik. Maka begitu luar biasanya yang terjadi orang-orang yang ikut berjuang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini benar-benar diganggu oleh orang-orang yang munafik. Bani Ubairik ini adalah salah seorang yang orang munafik yang bukan saja mencuri makanan tepung yang telah dibagikan kepada pasukan Islam, kemudian bukan saja dicuri tepungnya, senjatanya dicuri, tapi juga difitnah. Subhanallah. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan, mereka ini menyembunyikan, yastakhfuna minan nas. Mereka ini menyembunyikan dari manusia, tetapi mereka tidak bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama mereka ketika mereka ini merencanakan siasat yang tidak diridhoi, kata-katanya nopo jenenge lek ngarani niku? Apa lek ngarani? Jadi ngomong ke sana niku. Menebarkan fitnah. Dan orang-orang yang menyebarkan fitnah ini mulai dari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mboten enten orang mukmin ini yang tidak ada ujian, maka diuji senantiasa. Mulai dari zaman Kanjeng Nabi sampai saat ini, sampai sekarang, banyak sekali. Maka ujian yang apabila terjadi seperti ini, maka kita ini tidak boleh gegabah. Kenapa? Karena fitnah yang ditimbulkan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ketika dilapori tentang masalah ini oleh Qatadah bin Nu'man, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak gegabah, masih menyelidiki dulu. Akan saya selidiki. Kanjeng Nabi tidak gegabah. Kenapa? Ya ini pelajaran supaya orang-orang yang beriman ini senantiasa berhati-hati, kemudian senantiasa bersiap-siap mendapatkan fitnah. Mudah-mudahan ayat ini menjadi pelajaran bagi kita orang-orang yang beriman. Ini harus senantiasa bersiap siaga untuk mendapatkan ujian.
orang beriman itu tidak diuji oleh Allah dengan ujian yang pernah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita wajib koreksi. Ujiannya awake dhewe kok gak podo ambek ujiane sahabat. Ujiane dhewe kok gak podo ambek ujiane para sahabat, para tabiin. Ujiane Kanjeng Nabi kok gak sama. Jangan-jangan ternyata saya bukan orang mukmin. Ternyata saya bukan orang mukmin. Kok ujiannya kok koyok Korun. Nah, ujianku kok koyok Haman. Kok ujianku kok koyok Fir'aun. diuji dengan kekayaan, diuji dengan derajat yang tinggi. Ini diuji dengan derajat yang tinggi sebagaimana derajatnya Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, Khalifah Ali. Dari sahabat 4 ini ujiannya bagaimana? Ujiannya yang sangat tinggi, kedudukan yang tinggi, tetapi tidak pernah sedikit pun beliau ini mempunyai apa? Seperti yang terjadi di zaman yang diceritakan. Fir'aun diuji dengan kekuasaan, bagaimana mempergunakan kekuasaan. Korun diuji dengan kekayaan, bagaimana dia mempergunakan kekayaan. Begitu juga diri kita, apabila ujian kita ini tidak seperti ujian para sahabat, ujian Rasul, ujian sahabat, maka jangan-jangan saya bukan termasuk orang-orang yang beriman. Maka barusan saya tanyakan kepada Ustadz Toto yang ada di Jakarta, ternyata nopo sing dipesankan, apa yang dipesankan Yai, bahwa ada 3 saja, ada 3 klasifikasi, ada 3 kelas pengikut Nabi. Sing pertama adalah Siddiqin, sing pertama Siddiqin, sing nomor loro Syahidin, sing nomor 3 Sholihin. Jadi mboten enten kelas 4 nih, mboten enten. Tidak ada yang selain 3 ini. Pertama Siddiqin, kemudian Syahidin, yang ketiga Sholihin. Sebagaimana yang tertulis di dalam Al-Qur'an. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin ulaika kana ulaika rafiq. Mereka itulah orang-orang yang ditinggikan. Jadi mboten enten kelas 4 nih, mboten enten. Kelas 3 nih. Yang pertama sinten? Yang pertama Siddiqin, yang kedua Syahidin, yang ketiga Sholihin. Jadi tempatkan diri kita ini minimal menjadi orang-orang yang soleh. Orang soleh itu orang-orang yang senantiasa islahin, sholihin, islahin. Jadi Ustaz Toto itu ketemu nih namanya tambal ban. Tambal ban, insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.